Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video kali ini kita akan ngerakit PC pakai 75F sama 5060 lagi. Harganya teman-teman udah lihat ya, 24,3 jutaan. Dan untuk harga saat ini, di harga segitu kita nggak bisa dapat SSD 1 tera teman-teman ya. Dapatnya 500 giga ya. Kalau mau 1 tera kemarin itu sampai 26 jutaan kalau nggak salah ya. Karena sebelumnya gua rakit 75F sama 5060 untuk dapat 1 tera pun itu harganya 25 jutaan, itu beberapa bulan lalu. Sekarang sudah 26-an. Alasannya masih sama, karena harga RAM masih naik teman-teman ya. Walaupun ada berita katanya RAM akan turun, cuma kita nggak tahu kapan ya. Sebenarnya kalau kalian pengen dapat SSD 1 tera itu masih bisa ya. Kalian bisa turunin VGA-nya jadi 50-50, itu bisa, atau RAM-nya jadi 2x8, cuma sayang ya udah 2x16 saja. Dan untuk 5060-nya ini masih ada yang lebih murah teman-teman, kayak MSI atau Colorful yang garansinya 3 tahun. Cuman di sini yang diambil adalah Colorful, karena yang ini beda sekian ratus tapi garansinya 5 tahun ya. Dan spek kayak gini untuk opsi upgrade udah tenang banget. Lu mau naik VGA sampai 5070 Ti ini PSU masih bisa ya. Mau naik prosesor ini B850, mau naik sampai Ryzen 10.000 yang nanti akan rilis harusnya bisa ya. Dan B850-nya pun di sini kita pakai yang seri B850X ya. Biasanya kita pakai Pro RS. Karena balik lagi harganya masih pada naik, itu nggak nyampe untuk kayak spek kayak kemarin ya. Kalau mau sama banget kayak spek yang beberapa bulan lalu itu udah 26-27 jutaan. Jadi harga PC masih naik. Jadi buat teman-teman yang mau rakit silahkan pertimbangkan ya. Dan kalau kalian mau ikutin kayak gini, ini juga udah enak teman-teman ya. Mau nambah storage juga nanti udah bisa ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses perakitannya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum tahu, gue ini buka jasa rakit. Kalian bisa tonton dulu rusnya, karena ini pesanan pelanggan ya. Jadi kalian kalau mau rakit bisa lewat gue masih buka jasa rakit teman-teman ya. Kalian bisa gas DM Instagram Gani GP. Tapi ada rusnya, kalian tonton dulu ini rusnya. Habis itu kita masuk ke proses perakitannya. Oke guys, ini dia komponen depan kita ya, B850. Terus ini ada NVMe T500 ya, 500 GB ya. Ini speed udah 7 ribuan. Terus ada ini RAM 2x16 ya, 32 GB yang V-Color Manta X-Sky. Oke, sama ini 75F teman-teman. Oke, untuk cooler kita masih pakai bracket bawaan ya.
Oke, ini akhirnya kita ngerakit pakai VGA lagi teman-teman ya, setelah sekian lama. Terakhir kapan ya itu ya? Apa Januari apa Desember gitu, gue lupa. Oke, karena dari kemarin selalu APU 85G, 86G, 85G karena opsi yang paling masuk akal itu setidaknya lu punya DDR5 dulu. Syukur-syukur lu punya budget lebih kayak gini biar apa namanya? Biar lebih mantep ya pakai VGA 50 60. Oke, kita udah pasang prosesor, sekarang kita pasang RAM-nya guys. Bukan RAM, apa, SSD. Kalian lebaran kemana aja guys? Gua full di rumah sama pergi ke bioskop ya karena gabut. Banyak film seru aja lebaran. Sama nonton apa tuh yang Surat Untuk Masa Muda, itu bagus banget guys, kalian harus nonton. Nawila bagus, Tumbuh Sukses bagus. Terus yang Senin Harga Naik cukup oke, cuman gua nggak suka sama judulnya. Ya begitulah guys ya. Ini selama lebaran saya selain rakit mainan, saya muter-muter Bogor karena gabut. Kalian esep, kita pasang SSD-nya. Oke, udah masuk. Kita buka. Terus ini kita pasang lagi si SSD-nya. Heatsink SSD-nya maksudnya. Oke. Dan kalau kalian tanya apakah rakit kayak gini masih worth it atau enggak, menurut gue sih masih worth it kalau emang lu butuh ya. Kalau lu mempermasalahkan harga, kayaknya paling bijak lu harus pikirin gimana caranya balik modal guys. Entah lu gaming kah, streaming kah, atau nyari uang dari si PC lu yang lu rakit kek. Karena kalau lu ngikutin harga naik turun gak akan kelar-kelar guys. Lu bakal pusing sendiri dan runyam sendiri. Jadi kalau mau rakit aja guys ya. Nah, rakit juga bebas, objektif lu apa? Lu mau balikin modal atau emang mau memuaskan keinginan hati lu aja gitu, atau buat kerjaan? Tinggal kalian sesuaikan. Oke. Kita buka. BTW rakitannya putih ya, tapi RAM-nya hitam gak masalah. Oh, yang kelihatan nanti kan lampunya doang. Motherboardnya juga hitam ya. Gue seneng banget V-Color tuh, RAM-nya tuh simple guys dan cakep. Kagak neko-neko. Oke, Mobo prosesor RAM SSD udah. Sekarang kita menuju ke casing. Casing di depan mata kita teman-teman ya, kabel udah gua rapihin. Ini Olympus C50 ya. Pertama kita pretelin dulu semuanya ya, sampai bagian penutup depannya kita lepas karena nanti kita mau masang fan ya. Terus ini 2 slot buat graphic card kita lepas juga ya, sama kabel dilapihin ke sini, dirapihin ke situ ya. Oke, sekarang kita pasang power supply. Ini MWE 750 ya. Udah gold, garansi 5 tahun ya. Menurut gua sekarang worth to buy ini power supply ya. Harga 900-an, kalau pakai promo mungkin apa sejuta gitu. Sejuta tuh nggak pakai promo kayaknya. Kalau pakai promo sejuta. Ini udah se-worth it itu ya. Sejuta lebih dikit deh, apa sebenarnya sih, gue lupa segitu harganya deh teman-teman ya. Soalnya yang lain setahu gue untuk harga segini tuh masih dapatnya yang bronze gitu. Tapi si Cooler Master masih yang gold. Untuk yang goldnya juga dia tuh ada yang ini teman-teman. Ada yang versi full modularnya juga, itu lebih mahal. 18 kalau nggak salah, apa 16 gitu, gue lupa. Tapi kalaupun mau pakai yang ini ya udah oke. Kalau full modular enaknya 850 sih menurut gue ya. Oke, power supply udah kepasang. Sekarang kita masukin motherboard. Kita masukin motherboard teman-teman ya. Untuk motherboard di sini I/O shieldnya itu memang terpisah. Gue udah pasang duluan ke casing ya. Jadi kita udah tinggal masukin motherboard aja ke sini. Lalu kita tinggal baut aja. Dan motherboard yang ini tuh dia bautnya ada 6 teman-teman ya. Oke. Jadi bukan sampai 8 karena slot RAM-nya cuma 2.
Dan kalau kalian mempermasalahkan kayak bang kenapa nggak slot RAM-nya 4 maupun 2 ya guys ya, mau yang 2 mau yang 4, paling bener pasang RAM itu 2 keping, 2x8, 2x16, 2x32 gitu. Paling disarankannya 2 keping. Jadi menurut gua nggak ngaruh mau slot RAM-nya 2 atau 4 gitu guys. Karena jalannya tetap di dual channel juga kalaupun belum masang 4 keping, dan kadang nggak stabil infonya. Sip. Ini gua colok dulu, habis itu kita pasang fan casing ya, depan, belakang, terus water coolingnya kita time lapse ya. Semua udah clear ya untuk jalur kabel manajemen. Casing ini mah udah hatam banget ya teman-teman ya, dari casing ke bawah, power supply 24 pin ke sini, 8 pin ke sini, 8 pin VGA ke sini, dari depan fan casing ke sini nyolok motherboard, water cooling sama fan belakang nyolok ke sini. Jadi masih simple banget ya untuk casing ini mah, tidak ada pusing guys. Udah enak pokoknya kalian rakit pakai si Olympus C50 ini ya. Oke. Sip, sekarang kita tutup. Kita tinggal pasang graphic card teman-teman ya. Buat sini, mana ini lubangnya? Pas gak? Oh pas guys. Yang penting nggak melendung, itu cukup. Oh yang ini kayak kurang masuk ya. Kalau misalnya susah diputar pakai tangan bisa pakai obeng guys ya. Oh. Sip, sampai nggak bisa putar. Terus kita sekarang pasang graphic cardnya ya. Nah dari depan udah cukup rapi teman-teman. Nah ini graphic cardnya si iGame 5060 Ultra ya. Garansinya ini 5 tahun teman-teman. Sip, kita buka dulu plastiknya guys ya. Karena ini ada plastiknya di depan sini. Oke, kita bukain dulu biar dia tidak panas guys. Nah lagi udah ya, nah di fan-nya nih ya, kita buka biar nggak panas. Ininya nanti sama abang sendiri aja yang buka ya, sama ownernya aja. Oke, karena bukanya gampang, gua nggak buka dari sekarang biar tidak lecet ya. Sip, maju dikit. Ini 1x8 pin kan ya, bener ya, gue udah nyiapin 1x8 pin soalnya seinget gue ya. Ini harus dilepas dulu guys, jadi masih nyambung tuh ya, putih-putih ada hitamnya sedikit ya. Oke, mana obeng? Kita baut. Pastiin nggak miring ya guys ya. Pastiin ngebautnya pas. Itu satu lagi. Ya gampang guys ngerakit PC teh. Kayak gitu-gitu aja. Sip. Ini udah clear semua, kita colokin dan sekarang kita nyalain PC-nya ya. Semua udah dicolokin ke listrik, langsung aja kita nyalain PC-nya ya. Nah, PC udah nyala, lampunya emang dari atas dan dari RAM aja ya. Dan semua RAM RGB memang nyalanya delay. Kita sekarang tinggal tunggu dia masuk ke layar. Oke, sudah masuk ke layar. Udah kebaca di motherboard ya, 75F, RAM, SSD dan kawan-kawan. Oke, berarti video kali ini kita sampai sini aja ya. Testing ada di next episode. So, buat teman-teman kalau ada yang mau rakit bisa gas DM Instagram Gani GP. Bilang aja Bang Gani, gue mau rakit PC dana sekian dari kota ini ya teman-teman ya. Tinggal gas DM IG Gani GP. Kalau minat sama komponennya, linknya udah gue drop di deskripsi dan harusnya ada di keranjang juga. Oke, semoga bermanfaat. Testing ada di video selanjutnya ya.